Oke, dan ini saya ucapkan selamat datang juga di training Mikrotik MT Sena, di mana untuk training kali ini kita akan laksanakan selama online ya. Nah, nanti untuk 3 hari ke depan kita online full. Nah, kemudian ini ada beberapa informasi untuk training Mikrotik MT Sena online ini. Yang pertama adalah informasinya, kita trainingnya dari jam 9 sampai dengan jam 2 siang ya. Nah, jadi untuk 3 hari ke depan juga sama. Jadi nanti untuk linknya masih sama juga. Terus untuk informasi yang berikutnya, untuk training ini hanya training saja. Artinya ya nanti kita full training secara online. Jadi nanti untuk teman-teman atau bagi teman-teman yang mau exam MTCNA ya, nanti mungkin bisa bisa datang langsung di kantor IDN. Nah, itu nanti bisa langsung datang di hari ketiga. Nah, untuk jadwal exam online-nya nanti untuk jadwal exam offline-nya nanti menyesuaikan jadwal yang ada di IDN Training. Nah, nanti untuk informasinya seperti apa nanti akan kita bantu follow up juga. Oke, dan sebelum kita masuk ke materi training, kita perkenalan dulu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa open webcam, silahkan. Nah, biar kelihatan semua ya. Oke, nah, oke, mantap. Oh ya, mohon maaf ini suara saya kedengaran semua ya. Kedengaran, Tes kedengaran. dulu. Oke, aman, siap ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Chandra Milad Rida Islam, bisa dipanggil Chandra. Saya asli dari Kendal. Kemudian saya di IDN sejak tahun 2015. Nah, waktu itu join salah satu program di IDN ya. Nama programnya adalah Pesantren Networkers. Nah, kalau sekarang nama programnya adalah IDN Academy. Jadi di program ini kita belajar jaringan dari basic sampai level advance ya secara intensif. Jadi artinya ya kita selama 1 tahun itu full belajar materi jaringan dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Nah ini, oke. Nah kemudian selain kita belajar jaringan di pesantren networkers ini, kita juga diikutkan beberapa training dan sertifikasi. Jadi ini beberapa sertifikasi saya dapat secara gratis ya setelah saya join program IDN. Nah ini. Kemudian selain itu kita juga diikutkan beberapa proyek, baik itu proyek di swasta ataupun di beberapa perusahaan. Nah ini. Oke, dan ada beberapa proyek yang kita dapat berasal dari luar. Nah ini. Nah cuman ya kita kalau misalnya pas dapat onset ya kita datengin, kalau ya pas remote ya kita kerjakan via remote. Nah ini. Oke, selain itu kita juga diikutkan beberapa event-event ya yang ada di Indonesia ataupun di negara yang lain. Nah ini, oke, jadi programnya selama 1 tahun. Nah mungkin nanti kalau misalnya bagi teman-teman punya saudara atau kenalan yang mau belajar lebih dalam ya mengenai jaringan, nah mungkin nanti bisa diarahkan ke program ini atau ke program IDN Academy. Nah ini programnya gratis selama 1 tahun. Oke, kemudian sebelum saya join IDN, saya pernah sebagai IT support di salah satu ISP ya. Jadi ini ISP lokal di daerah saya. Jadi kalau IT support itu ya kerjaannya kayak Superman persis ya. Nah, jadi ya apapun kita handle. Nah, ini. Dan kalau misalnya di sini ada teman-teman dari yang pernah atau sekarang jadi IT support, nah mungkin ya dulu kita pernah ini ya, satu ya pernah ngerasain hal yang sama lah. Nah, ini. Ya, apalagi di ISP ya. Jadi kalau di ISP itu ya nanti yang kita handle itu nggak hanya masalah instalasi, kemudian kita juga handle masalah troubleshoot, monitoring, sampai ke komplain pelanggan. Nah ini. Oke, padahal kan ada customer service-nya ya, malah yang di komplain ke kita, Mas ini internetnya kok lemot. Nah, kita hampir 24 jam dicari orang ini, kayak buronan. Nah ini. Saya kan mungkin yang dekat dengan customer kan ya kita ya waktu kita visit ke pelanggan, kita sebagai teknisi, nah bantu instalasi, bantu nah yang dicari malah kita gitu. Oke,
Terus selain itu di ISP saya, ISP tempat saya bekerja dulu, dia juga nyediain yang namanya servis penjualan. Jadi kalau pas kita kosong di kerjaan ISP-nya ya kita jualan di sini. Ya, jadi mendadak jadi sales juga sebenarnya, nawarkan produk dan sebagainya. Nah, konkret lah pokoknya dulu. Nah, ini. Oke, kemudian setelah itu resign, langsung join IDN, dan alhamdulillah sampai sekarang, jadi sudah berapa tahun ya, dari 2015 sampai sekarang. Jadi 5-6 tahunan ya. Nah, ini saya di IDN. Kalau sekarang saya sebagai salah satu trainer di IDN, cuman di tepatnya di IDN Semarang. Nah, ini. Selain trainer, saya juga nyambi juga sebagai network engineer. Nah, ini kalau misalnya kita nggak dapat jadwal ngajar ya, atau pas jadwal ngajarnya kosong ya, kita handle beberapa project. Ini. Tapi kalau pas proyeknya kosong, contohnya kayak pas pandemi kemarin ya, kita paling apa namanya, kebanyakan ngisi training online di sini. Nah, oke. Kemudian di tahun 2018 di saat ini ya, sampai sekarang ya. Nah, saya apa namanya, nyambi kerja juga ini sebenarnya. Nah, jadi kalau pas paginya saya ngajar di IDN ya, nanti sore harinya sampai nanti malam ya, itu saya monitoring. Nah, ini. Jadi sebagai salah satu NOC, Network Operation Center ya, di salah satu ISP. Nah, ini kebetulan ISP-nya ada di kota Hulsana. Oke, nah terus kerjaannya gimana Mas? Ya, kita apa namanya, hanya remote. Dan ini jujur dari pertama kali saya masuk kerja di sana sampai sekarang saya belum pernah lihat tempat kantornya ya. Jadi hanya monitoring doang ini. Ini. Oke. Oh, ini dari Mas Muhammad Topator ini. Superman rasa Hulk juga. Mantap Mas. Nah, kalau dulu itu ya selama bisa di remote, kita remote Mas. Tapi kan kebanyakan customer kita kan customer yang sifatnya nggak apa ya, nggak enterprise ya. Jadi mau nggak mau kan kita harus onsite. Nah, biasanya masalahnya simple paling. Ya kayak FO-nya putus atau apa gitu. Nah, ini entah wireless di lokalnya mereka interference dan sebagainya. Nah, paling masalah-masalah seperti itu. Oke, terus di tahun 2018 juga saya ngambil Mikrotik Certified Trainer. Nah, ini saya ngambil di Thailand. Nah, ini bulan Agustus 2018 ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Dan saya juga sebagai Mikrotik Academy Koordinator, di mana tugasnya adalah membantu kerjasama antara instansi pendidikan, baik itu sekolah ataupun kampus, supaya bisa kerjasama langsung dengan Mikrotik sana. Nah, ini juga alhamdulillah masih aktif. Nah, selain di Mikrotik, saya juga sebagai salah satu trainer Cisco Sisiana ya, cuman ini jarang banget ngajar ini. Nah, oke, dan ini sebenarnya sertifikat yang saya miliki ini sebanyak yang expired ini sebelum saya perpanjang ini. Nah, mungkin nanti kalau misalnya pas teman-teman ngambil sertifikat di IDN, mungkin nanti kita bisa bareng. Tapi kalau yang MTSNA kayaknya masih aktif. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyain silahkan sambil kita santai-santai ya. Nah, oke. Oh ya, ini ada kontak informasi saya nanti kalau mau dihubungin monggo. Nah, ini ya, silakan. Isi Kak Chandra. Ya, silakan. Ya, infonya tadi kan ada tentang ini cuma sekedar exam dan nanti ada maaf ini sekedar training, untuk examnya ada tersendiri nanti ya. Betul, Pak. Ya. Jadi kita nanti selama 3 hari ini full training. Nah, nanti untuk examnya teman-teman tinggal nyesuaiin jadwal yang ada di IDN.id. Nah, nanti mau ngambil di Semarang ataupun di Jakarta nanti bisa disesuaikan. Nah, Untuk examnya apakah belum ada untuk yang tipenya online? kalau untuk tipe online sebenarnya sudah ada, cuman untuk saat ini itu baru diperuntukkan bagi yang mau perpanjang. Nah, jadi kalau kita masih baru, belum pernah ngambil sertifikat MTSNA ya, kita belum bisa. Jadi mau nggak mau harus onsite ini. Nah, tapi kalau kita perpanjang, baru bisa online ini. Nah,
Atau di sini teman-teman ada yang perpanjang, nanti kalau perpanjang bisa langsung saya bukain ini setelah training selesai. Pak, izin bertanya. Ya, silahkan Pak. Eh, Kalau kan saya dulu waktu SMK sempat ikut MTCNA, terus habis sertifikasinya tahun 2020 itu termasuk perpanjang apa bikin baru nanti? Kalau sudah habis itu perpanjang berarti. Oh, oh Jadi jadi nanti nanti bisa request ke IDN Mas untuk apa namanya perpanjang sertifikatnya. Nanti kita bukain via online. oh jadi termasuknya perpanjang ya? Betul, perpanjang. Yang Buat penting nanti jadwal. emailnya sama Mas. Kalau emailnya baru berarti baru juga Oh, kalau emailnya ya sama perpanjang berarti ya? perpanjang betul. Oh. Buat jadwalnya berarti nanti kita yang nentuin bisa kapan aja. Kalau online berarti betul nanti kita yang nentuin. Nanti kan kita akan buka selama 14 hari. Nah, dari 14 hari itu nanti peserta bebas mau ngambil di hari ke berapa. Yang penting jangan sampai melebihi 14 hari. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi sebelum kita lanjut. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Pak. Buat yang baru mengikuti sertifikasi kan nanti examnya offline ya. Betul. Nah, yang dimaksud offline itu berarti datang langsung ke IDN-nya atau bagaimana? Betul. Jadi nanti harus datang langsung ke IDN ini, Mas. Oh, kalau misalkan orang kan ini yang di IDN cabangnya ada di mana saja? Di Bandung ada nggak? Kalau di Bandung? Kalau IDN kita hanya ada 2 cabang di Jakarta sama Semarang. Nah, Nah, bentuk yang di Bandung berarti gimana ya, Mas? kalau dari Bandung nanti bisa ngambil jadwal terdekat atau jadwal ini ya, paling di Jakarta. Oh, berarti harus ke Jakarta gitu. Ya, betul. Hmm. Harus ke Jakarta. Berarti untuk mendapatkan sertifikasinya itu harus ke Jakarta untuk melakukan exam gitu, Mas. Betul, nanti harus ke Jakarta ini. Oh, Kalau Bandungnya di mana ini, Mas? saya di Buah Batu, Buah Batu ya. iya, Dekat Univ Telkom itu bukan? iya, betul, Pak. Oh iya. Oke. Cuman kita kayaknya belum ada jadwal ke Bandung ini. Mungkin nanti coba saya cari info. Kalau misalnya pas di sini ada jadwal deket-deket ke Bandung kan mungkin bisa sekalian ya. Nanti kita bisa buka ujian di sana. Tapi Oh, kalau misalnya belum ada, berarti nanti bisa langsung ke Jakarta. oh, baik, Pak, baik. Permisi Pak, mau nanya. Oh ya, gimana Mas? Kira-kira Silakan. batas waktunya berapa lama ya Pak kalau misalkan yang mau offline dan baru mau coba ikut exam ya? Soalnya kan di luar kota kan Pak. Oke, jadi ini kita nggak ada batasan waktunya. Jadi mau ngambil jadwal paling dekat itu ya minggu-minggu ini bisa, atau mau ngambil jadwal bulan depan juga bisa. Nah ini, jadi kita nggak ada batasan waktunya. Oh, Yang berarti kalau penting misalkan habis Lebaran hmm, juga bisa ya Pak? bisa juga betul. Ya. Yang penting nanti kalau misalnya teman-teman mau ngambil ujian offline, yang penting nanti disampaikan aja pernah mengikuti training ini, nah itu dibuktikan dengan sertifikat yang teman-teman dapat. Nanti kan setelah training ini kan dapat sertifikat ya. Nah, nanti tinggal ditunjukin aja. Nah, ini. Itu biasanya berapa lama Pak? Misal selesai exam, lalu kita lolos gitu. Sertifikatnya kira-kira keluarnya berapa lama ya? Oh, itu langsung keluar nanti, Mas. Jadi begitu kita finish, submit, selesai, nah nanti langsung kelihatan sertifikatnya di situ. Nah, jadi nanti Makasih Pak. sertifikatnya ya sama-sama. Jadi sertifikat yang langsung kelihatan itu bentuknya adalah soft copy. Jadi bisa kita download dan bisa dicetak sendiri. Nah, kalau misalnya kita inginkan sertifikat itu apa hard copy, itu nanti bisa dikirim langsung dari Latvia. Paling ya estimasinya 2 minggu sampai 1 bulan itu baru sampai lokasi. Nah, cuman itu kena biaya lagi nanti. Jadi biayanya itu sekitar $50 kalau tidak salah. Nah ini itu belum pajak dan sebagainya ya. Nah ini kemarin saya pas request barang dari Latvia sana ya itu harganya naik lagi itu ternyata. Nah semoga ya apa namanya harganya masih utuh ya kalau untuk tahun ini.
Oke, mungkin ada lagi sebelum kita lanjut. Kalau sudah clear semua ya, teman-teman. Pak, Mas izin nanya Ya. lagi. Oh Kalau iya, yang silakan. perpanjang itu bisa ikut offline nggak ujiannya? Bisa juga Mas. Oh, bisa juga. Ya, Oh iya. bisa juga sebenarnya. Eh, Malah jadwalnya, lebih. Oh ya, kalau jadwalnya. iya. Oke, jadwalnya nanti bisa dicek di webnya IDN, idn.id. Kemudian nanti jadwal training. Oke, nah ini ada jadwal Jakarta dan jadwal Semarang. Nanti kalau misalnya untuk jadwal Jakarta, di sini nanti tinggal kita search aja untuk yang kelas MTCNA ya. MTCNA. Ini kita mulai dari kita bulan Maret dulu ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang buru-buru ngambil ujian di bulan Maret ini kita available di tanggal 21, 23. Ini yang yang sudah lewat ya ini ya. 28, 29, 30. Ini baru yang sekarang ya. Nah, ini kalau misalnya buru-buru ya berarti besok di hari ketiga setelah trainingnya selesai itu langsung ke IDN ini. Nah, tapi kalau misalnya nggak memungkinkan bisa ngambil bulan depan atau bulan April. Nah, ini kalau yang jadwal bulan April nanti bisa dicatat ya, tapi screenshot ini. Nah, dan ini kan teman-teman dapat kesempatan mengulang training selama 2 kali ya. Jadi nanti teman-teman bisa ngambil dari hari pertama untuk training offline-nya. Jadi dari misalnya nanti ngambilnya dari 15 sampai 17, mau ngambil dari 15-nya hari pertama itu boleh. Nah, atau mau datang langsung di hari ketiganya, hari 17 juga boleh ini. Nah, jadi nanti disesuaikan teman-teman. Sekiranya bisa datang hari apa, silahkan. Nah, cuman untuk examnya biasanya itu di hari ketiga. Jadi di hari ketiga. Biasanya kalau udah jam 2 itu habis asar itu mulai exam. Nah, ini untuk yang jadwal April. Kalau yang Mei, nah ini Mei ada juga ya, mungkin nanti bisa disesuaikan juga. Tapi kalau Mei ini setelah Lebaran. Ini ngulang maksimal 1 kali, Pak, atau 2 kali? Bentar, ini untuk mengulang ujian atau mengulang training ini, Mas? Ulang eksamnya, Pak. Oke, kalau mengulang exam, nanti kan kita dapat 2 kali kesempatan sebenarnya. Satu kesempatan dari mikrotik.com, satu kesempatan dari IDN. Nah, kalau misalnya kesempatan dari mikrotik itu apabila nilai kita di sini, nah, jadi kan nanti exam di mikrotik itu kan minimal nilainya itu kan 60% ya. Jadi kalau misalnya nilai kita 50 sampai 59%, kita dapat satu kesempatan dari mikrotik, second chance namanya. Jadi bisa ujian langsung di saat itu juga. Nah, tapi kalau misalnya ini masih gagal ya, semoga nanti nggak ada yang nilainya di bawahnya ya. Kalau misalnya masih gagal ya berarti nanti dapat satu kesempatan dari DN. Nah ini. Jadi nanti bisa ngambil ujian sebulan kemudian di situ. Nah, jadi kesempatannya ada 2. Dari mikrotik kalau nilainya 50 sampai 59 dan dari IDN kalau nilainya di bawahnya. Nah, oke, tapi kalau Mas saya sudah dapat 60%, berarti saya sudah lulus di situ. Nah, cuman kalau misalnya mau upgrade nilai, misalnya mau upgrade nilai dari 60% sampai di atasnya, berarti nanti teman-teman dikenakan biaya di situ. Nah, tapi kalau untuk 2 kesempatan tadi itu gratis, Pak. Nah, ini. Oke, nanti harapannya teman-teman di sini lulus semuanya. Oke, amin. Ya, boleh Mas, silakan. Berarti Pak, izin memastikan kalau yang exam perpanjang berarti bareng sama yang baru juga ya? Bisa bareng? Bisa, betul. Bisa bareng juga. Siap. Makasih Mas. Oke, ya, sama-sama. Oke, monggo.
Hmm. Boleh juga Mas, nanti Mas. Jadi ini diizinkan untuk record ya. Ini juga saya sambil record juga, nanti mungkin kalau ini udah selesai saya kirimkan link recordnya Mas. Nah, ya sama-sama. Atau nanti bisa kontak via nomor saya ya di 0857 0031 0091. Nah, ini bagi teman-teman yang mau request link recordnya. Nah, paling nanti saya kirimkan agak sorean ini. Mungkin kan ini harus ngerender dulu ya dan sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Berarti nanti setelah training dapat sertifikat dari IDN. Betul, nanti kita dapat sertifikat training. Nah, jadi mengikuti pelatihan. Tapi kalau sertifikat mikrotiknya itu baru kita dapat setelah kita lulus nanti. Nah, oke. Lanjut ya, teman-teman ya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Nah, sekarang karena saya tadi sudah berkenalan, sekarang giliran teman-teman semua nih yang berkenalan. Jadi mulai dari nama lengkapnya siapa, sampai apa yang diharapkan dari training kali ini. Oke, monggo dari siapa dulu nih. Kalau absen satunya siapa ya? Oke, atau kita urutin aja ya, dari huruf abjad ya, dari A sampai Z. Nah, ini. Oke, di sini dari A. Kalau A kan nggak ada. Terus B juga nggak ada, langsung ke D ya. Di sini ada Debbie Muhammad D. Nah, silahkan bisa perkenalan dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar sangat jelas. Nama saya Debbie Muhammad Budi, alamat asal dari Majalengka, untuk pekerjaan sebagai mahasiswa di Telkom University. Untuk pengalamannya pernah internship sebagai NOC juga. Untuk menggunakan mikrotiknya masih dasar. Terus apa yang dilakukan? Ini bisa menambah pengalaman, Pak. Ya, sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya manggilnya Pak atau Mas ini? Mas aja, Pak. Oke, Mas Devi ya. Salam kenal Mas Devi. Dari Majalengka ya, Mas? Iya, betul, Pak. Salam kenal. Tapi mahasiswa semester berapa ini, Mas? Di semester akhir. Wah, mantap ini, bentar lagi lulus ini. Iya. Semoga lancar terus, Mas. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang berikutnya di sini ada Vicky Zulfikar ya. Monggo, silakan. Baik, ya, nama lengkap perkenalan. Nama lengkap Vicky Zulfikar, alamat asal dari Majalaya, Bandung. Instansi pekerjaan dari mahasiswa Telkom University. Pengalaman networking paling waktu SMK saja, jurusan TKJ. Pengalaman menggunakan mikrotik waktu pas melakukan exam juga MTCNA di SMK, yang diharapkan ya pastinya ingin menambah pengalaman, ilmu, dan bisa mengimplementasikan hasil dari pelatihan ini. Terima kasih Mas Vicky ya. Ini saya manggilnya Mas atau Pak ini? Boleh nama asli, Mas juga boleh. Oke. Wah, nama siap Mas. Salam kenal ya Mas Vicky. Salam kenal. Ini dari Univ Telkom ini. Satu kelas sama Mas Devi enggak tadi? Iya, satu kelas, satu ini juga peminatan. Oh, mantap. Oke, salam kenal Mas. Nah, yang berikutnya berarti ada Ibnu Wahyu ya. Silakan bisa kenalan dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Ibnu Wahyu Pratomo. Alamat saya dari Tegal.
Untuk pekerjaannya network engineer di NAP sama ISP. Kalau pengalaman networking ada dari tahun 2010. Pengalaman menggunakan mikrotik dari tahun 2012. Masih sebagai wireless engineer. Yang diharapkan dari training ini mungkin kayak penambahan ilmu-ilmunya, sama dari sisi kantor juga hanya butuh untuk sertifikat ya. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya manggilnya Pak atau Mas ini? Apa aja dah, nggak apa-apa. Pak Ibnu ya? Ya, betul. Oke, siap. Terima kasih Pak Ibnu dari Tegal ya Pak. Ya. Oke, yang berikutnya berarti di sini ada Zainal Abidin. Nah, silakan bisa perkenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Alamat asalnya itu dari Cirebon. Instansinya itu dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto sebagai mahasiswa semester akhir. Lalu pengalaman di networking belum ada, pengalaman menggunakan praktik kurang tahu dari kapan. Sampai sekarang sih masih sering mainan aja. Harapannya sih sebenarnya lebih ke exam-nya kali ya. Udah itu aja. Oke. Oke, ini Mas Zainal tadi dari mana Mas? Asal Cirebon, cuman Cirebon. ya. Oke. Kalau tadi dari Cirebon ya. Kalau ini pekerjaan atau masih mahasiswa tadi Mas? Mahasiswa semester 8, Pak. Oke. Kampusnya tadi dari mana Mas? Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Oke. Ini beda lagi dengan yang Telkom University ya? Atau Beda. mungkin masih satu ini ya? Oke. Oke, makasih Mas Zainal Abidin. Salam kenal Mas. Oke, yang berikutnya ada Muhammad Reza Maulana. Silahkan. Halo? Saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, Halo? silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Maulana. Alamat asalnya dari Ibun, Bandung. Instansi pekerjaannya mahasiswa Telkom University juga. Untuk pengalaman networking, mungkin dulu terakhir sejak SMK saja mengikuti teknik komputer jaringan, ditambah paling pernah mengikuti pelatihan cyber security. Untuk pengalaman menggunakan mikrotik, sama seperti Vicky dulu pernah mengikuti MTCNA juga. Seperti itu. Oh, untuk yang terakhir harapannya bisa menambah ilmu tentang networking, juga mengingat kembali yang pernah dulu dipelajari. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza ya. Oke, ini berarti tadi banyak yang dari mahasiswa Telkom University ya. Oke, 3 orang. Nah, oke, salam kenal Mas Reza. Oke, yang berikutnya berarti di sini ada Setio. Silahkan bisa perkenalan dulu. Halo, tes. Kedengaran ya Pak ya? Aman Mas. Aman. Siap. Nama lengkap saya Setio Nugroho. Sekarang domisili lagi di Jakarta Timur. Pekerjaan IT support di salah satu logistik. Kalau pengalaman network sama mikrotik, ya sembari kerja sih Pak. Untuk belajar. Dan harapannya setelah ngikutin ini, pertama dapat sertifikasi, kedua naik level. Itu aja sih Pak. Oke, siap. Oke, berarti ini lagi di kantor ini Mas atau? Oh, di kosan sih Pak. Oh, di kosan, libur ya. Oke.
Siap, salam kenal Mas Setio. Saya manggilnya Mas ya. Iya, boleh. Oke, siap. Oke, berarti yang berikutnya di sini ada Stephen Henry ya. Silakan bisa kenalan dulu. Ya, tes suara. Suara normal. Oke, normal, aman. Oke, siap. Selamat pagi semua. Nama saya Stephen. Saya berasal dari kota Samarinda. Untuk sekarang saya sebagai mahasiswa dari Timik Wijida dan juga untuk pekerjaan saya sebagai IT supervisor di perusahaan pelayaran. Dan untuk pengalaman networking saya dimulai sejak tahun 2019, sejauh ini masih terpakai. Untuk pengalaman menggunakan mikrotik masih tingkat dasar, masih bagian user management, firewall, dan yang masih dasar. Dan untuk harapan di training ini untuk memperdalam ilmu serta mengimplementasikan hasil pelatihan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Saya manggilnya Mas Stephen atau Mas Henry nih? Mas Stefan ya. Mas Stephen ya, oke. Ya. Terima kasih Mas, salam kenal. Ini berarti Salam labnya kenal. dari Samarinda ini atau gimana ini Mas? Dari kota Samarinda memang. Dari kota Samarinda ya, oke. Iya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya di sini ada Javana Audrey ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Syafana Aldri Nurfiandra, alamat asal dari Bandung. Saya seorang mahasiswa dari Telkom University. Lalu pengalaman mungkin saya hanya mengikuti beberapa pelatihan, yaitu dari Cisco tentang Cyber Security Operation dan isi Council Digital Forensic Essential. Untuk pengalaman menggunakan mikrotik, mungkin saya baru kali ini, baru dasar. Lalu harapan dari training ini ya saya ingin menambah ilmu saya dan tentunya untuk prospek pekerjaan saya untuk ke depannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Syafana Aldri ya. Iya, Pak. Oke, ini satu lagi yang belum perkenalan, berarti di sini ada tanda add-nya ya. Add Weekend Muhammad Tufatur Rozikin, silakan bisa perkenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Tufatur. Selamat kenal Mas. Nah, oke, ini ada yang belum perkenalan mungkin dari teman-teman? Atau sudah semua ya? Oke, kalau sudah kita lanjut. Pak, boleh izin bertanya dulu? Oh ya, boleh, silakan. Izin bertanya, kan kami lumayan tuh ada mahasiswa Telkom University, apakah memungkinkan untuk bisa melakukan ujian offline-nya di daerah Bandung gitu Pak, disatukan dengan yang lain gitu Pak? Soalnya setahu saya pada pelatihan yang sebelumnya yang kenalan juga katanya pernah ujian examnya di Bandung gitu Pak. Oh ya, oke, terima kasih Mas Devi. Kalau yang sebelumnya memang saya yang bukain ujian di sana Mas, kebetulan. Dia ada sekitar 20 mahasiswa ya. Nah, itu ujiannya di Univ Telkom University-nya. Nah, itu nanti coba saya konfirmasikan ke admin IDN, kira-kira memungkinkan atau tidak. Nah, kalau misalnya memungkinkan ya berarti nanti
kita bisa janjian Mas, kira-kira nanti available-nya kapan, nah kita baru bisa ujian di sana. Jadi nanti Oh. saya konfirmasikan ke admin dulu ya Mas, untuk Oke, baik. examnya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini tadi yang dari mahasiswa Telkom banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, ada 4 mahasiswa ini. Oke. Coba nanti saya infokan ke admin, siapa tahu nanti memungkinkan ya. Jadi biar kita yang ke sana buat bukain ujian. Oke. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke IDN. Nah, langsung aja ke materi ya. Oke, kita lanjut ke materi tujuan training MTCNA. Nah, oh ya, ini sebelum kita lanjut untuk modulnya mungkin saya share dulu. Jadi nanti teman-teman bisa download modulnya via chat. Oke, ini lagi proses upload. Sambil nunggu proses uploadnya, kita lanjut ya. Jadi di sini yang pertama, tujuan kita belajar MTCNA adalah mempelajari yang namanya karakteristik. Nah, jadi karakteristik ini termasuk dari sisi hardware-nya, kemudian dari sisi software-nya, nah, sampai ke kemampuan apa saja yang bisa dilakukan oleh si mikrotik ini. Nah, karena mikrotik ini kan nanti ada 2 jenis ya, ada router OS sebagai sistem operasinya, dan ada juga router board-nya sebagai hardware-nya. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga akan mempelajari bagaimana cara melakukan konfigurasi sampai ke tingkat troubleshoot. Nah, ini. Jadi dengan adanya ini kita bisa memahami nanti. Jadi fungsi-fungsi apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, atau yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena kalau kita lihat di mikrotik itu kan menunya banyak banget ya. Jadi ada menu A sampai Z di situ. Nah, padahal nggak semua menu kan kepake. Nah, jadi menu-menu itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita di situ. Nah, ini. Oke. Dan yang terakhir, ini yang diharapkan bagi kita semua ya, kita bisa mendapatkan yang namanya kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate, nah, atau sebagai Mikrotik Certified MTCNA di sini. Nah, di mana MTCNA ini akan kita dapatkan setelah mengikuti ujian, dan ujiannya biasanya di hari terakhir di training offline. Nah, jadi seperti yang tadi saya infokan ya, untuk training online ini kita belum ada ujian. Jadi untuk ujiannya nanti teman-teman bisa join training offline di IDN. Bisa join di hari pertama atau bisa datang langsung di hari ketiganya untuk exam. Nah, ini. Oke. Lanjut. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mau melakukan exam itu disarankan harus mempunyai akun. Nah, kalau misalnya belum punya akun Mikrotik nanti bisa melakukan registrasi. Nah, nanti registrasinya bisa melalui www.mikrotik.com, kemudian nanti bisa ngisi form yang sudah disediakan. Nah, cuman ini nanti ada sedikit update formnya ya, jadi harus hati-hati ini. Nah, contohnya seperti ini. Karena kalau misalnya nggak hati-hati, kita salah menginputkan nama yang tadi sertifikat juga nantinya juga salah. Nah, jadi nanti masuk ke akun, terus nanti register. Nah, untuk yang form terbaru itu tampilannya seperti ini dia. Jadi ada natural person sama legal person. Nah, kalau yang kita disarankan pakai yang natural person. Nah, ini. Kalau yang legal person ya, ini contohnya kalau kita punya yang namanya registration number ya. Nah, ini khusus untuk yang orang-orang yang ada di Eropa sana. Oke, kalau udah ya pakai yang netral aja. Nah, nanti di sini yang diisi adalah nama lengkap. Jadi nama lengkapnya dibagi 2 ya. Ada first name, ini namanya di sini namanya first name. Terus yang kedua di sini ada surname. Surname ini bisa kita sebut sebagai last name. Nah, ini. Jadi kalau misalnya nama lengkapnya di sini adalah
Contohnya seperti saya, Chandra Milad Islam. Nah, jadi nanti untuk name-nya kita masukkan Chandra Milad Rida di sini. Jadi 3 huruf pertama sebagai first name, dan surname-nya nanti kita taruh nama terakhir. Nah, di sini. Jadi ini bukan username ya. Nah, karena nanti yang akan tercetak di sertifikat itu adalah nama yang ada di sini. Nah, kadang kan kebanyakan kita salah ya. Kita nulis nama lengkapnya di sini seperti ini. Terus di surname-nya kita kasih nama username. Saya seperti ini. Nah, nanti yang kedua di sertifikat itu ya namanya double. Jadi nanti yang terjadi seperti ini dia. Nah, nanti sertifikatnya double. Jadi nanti harus hati-hati. Nah, oke, mungkin nanti kalau waktu ujian teman-teman juga akan diingetin kembali oleh trainer terutama masalah nama. Nah, ini. Oke, terus nanti untuk parameter yang di bawah ini yang require itu nanti wajib diisi. Kemudian di bagian ini ada yang namanya my location. Nah, ini nanti bisa di pick from map ya. Ini boleh diisi nama lengkapnya, alamat lengkapnya atau alamat tempat tinggal. Nah, misalnya domisilinya di Samarinda. Langsung di find aja, ini langsung di submit. Jadi sebenarnya nggak perlu diarahin ke lokasinya ya. Nah, ini langsung dimasukin aja kotanya apa. Terus ini ada allow to use my account from net install. Ini boleh dicentang, boleh juga tidak. Nah, fungsinya buat apa? Ini kalau kita centang, kita bisa pakai akun kita untuk melakukan aktivasi perangkat selama kita punya lisensi di situ. Nah, lisensi buat CHR ya biasanya. Tapi kalau misalnya ini nggak kita centang, ya kita nggak bisa pakai akun kita untuk aktivasi perangkat. Nah, gimana ini sangat cocok kalau misalnya kita memang punya perangkat tersebut ya, atau perangkat tersebut milik kita gitu. Nah, kita bisa langsung aktivasi menggunakan akun. Tapi kalau perangkat itu punyanya orang lain dan sebagainya, disarankan ini jangan dicentang. Oke. Nah, nanti begitu teman-teman register, teman-teman akan dapat email balasan dari Mikrotik di situ yang berisi informasi mengenai login seperti username dan password. Nah, untuk username-nya biasanya menggunakan alamat email, dan untuk password-nya ini nanti akan dikirimkan secara random oleh Mikrotik, jadi sehingga bisa kita gunakan untuk login sementara. Nah, oke, itu untuk informasi yang ada di registrasi akun. Nah, kemudian untuk mengenai eksamnya sendiri di ujian MTSNA ini nanti sifatnya sebenarnya dia online. Nah, yang dimaksud online ini apa? Jadi maksud online ini ya kita syaratnya harus satu jaringan atau satu network atau bisa juga satu IP public dengan si trainer. Nah, ini misalnya kita ujiannya onset. Nah, kalau onset itu kan sudah pasti satu network dan satu IP public ya. Maka ini bisa dilaksanakan secara online. Jadi nanti ya connect internet dan sebagainya. Nah, tapi kalau ujiannya kita beda IP public dan sebagainya, nah, itu nanti sertifikat yang kita dapat bisa di-revoke. Nah, ini. Jadi nanti kita nggak bisa deliver untuk yang online ya. Kecuali kalau misalnya kita khusus untuk perpanjang. Mungkin kalau untuk perpanjang masih bisa ini. Oke, kemudian nanti untuk ujiannya itu ada 25 soal, itu menggunakan bahasa Inggris, dan terdiri dari 3 tipe soal, ada multiple choice, terus ada juga textbook, dan yang terakhir adalah soal true or false. Nah ini, jadi nanti 3 tipe soal ini ya. Kalau yang multiple choice ya nanti ada satu pertanyaan, tinggal kita pilih jawaban yang benar yang mana. Terus kalau yang checkbox, ini nanti ada satu pertanyaan, kita diminta milih. Jawaban yang paling benar itu ada berapa. Misalnya nanti ada 3 opsi ya. Nah misalnya karena dia checkbox ya, berarti kita harus milih lebih dari 1. Oke, itu checkbox. Kalau true false ya nanti ada pertanyaan. Misalnya apakah ketika kita mau connect internet harus mengkonfigurasikan firewall NAT. Nah ini. Jadi nanti jawabannya true atau false gitu, tinggal kita pilih. Nanti ada pernyataan-pernyataan di situ.
Dan ini semuanya nanti akan kita cover selama 3 hari ini ya. Mungkin nanti ada beberapa materi yang belum bisa kita cover. Nah, ini. Dan untuk waktu mengerjakannya adalah selama 1 jam, batas lulusnya adalah 60%. Nah, jadi kalau bagi teman-teman yang sudah dapat 60% itu sudah dinyatakan sebagai MikroTik Certified Network Associate. Nah, terus kalau yang nilai kita adalah 50 sampai 59, ini yang tadi kita sampaikan ya, kita bisa ujian langsung di sini atau exam ulang di sini. Nah, istilahnya second chance ya. Tapi kalau misalnya nilainya masih di bawahnya LABI ya kita langsung dapat kesempatan dari DN. Jadi bisa mengulang lagi, tapi dengan syarat harus 1 bulan. Nah ini itu memang aturan dari MikroTik juga. Nah tapi nanti harapannya untuk teman-teman semua yang ada di sini itu bisa lulus semuanya ya, atau nilainya bisa di atas 80% dan sebagainya. Nah, oke. Dan ini ada beberapa informasi bagi teman-teman yang mau ngajuin sebagai akademi ataupun konsultan ataupun trainer. Nah itu nilai minimal MTSENA itu harus 75%. Nah, itu baru bisa ngajuin. Jadi nanti bisa jadi salah satu penguji ya, kalau kita sebagai akademi di instansi tersebut. Nah, ini. Nah, cuman syaratnya nanti harus ngambil 1 engineer level. Nah, ini ya, yang penting ini juga nilainya sama-sama dengan 75 ya. Engineer level di sini bisa MTSRE, MTCTCE, dan sebagainya nanti. Nah, nanti bisa ngajuin sebagai akademi. Atau kalau kita mau sebagai konsultan juga boleh ini. Kalau konsultan ini kan kita nggak terikat ke suatu instansi ya. Nah ini. Atau kalau mau ngaju trainer juga boleh ini. Ini juga sebenarnya trainer juga nggak terikat ke suatu instansi. Jadi kalau kita mau bikin training center sendiri juga sebenarnya bisa ini. Oke, cuma nanti setelah kita dapat nilai 75, baik itu MTSENA ataupun MTSRE, kalau kita ngambil trainer, kita harus presentasi ke markas MikroTik sana. Nah, ke Latvia, atau nanti bisa lihat event-eventnya ya. Kalau saya kebetulan kemarin dapatnya di Bangkok, jadi ya nggak usah jauh-jauh ke Latvia sana. Nah, ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk informasi dari examnya. Nah, ini nanti di hari ketiga training offline. Oke, kemudian untuk materi kita selama online ini, itu kalau kita lihat dari outline MikroTik, itu sebenarnya outline-nya dari modul 1 sampai modul 9. Nah, cuman karena kita trainingnya online, nanti ada beberapa materi yang nggak bisa kita sampaikan. Nah, kenapa? Karena materi-materi tersebut membutuhkan kita untuk onsite. Jadi kita harus tatap muka langsung ya. Nah, itu materi pertama yang nggak bisa kita online kan. Yang pertama adalah materi mengenai routing. Nah ini, karena kalau routing ini kan kita minimal perlu 2 router ya. Nah ini. Terus yang kedua nanti di sini adalah materi wireless. Nah, jadi kalau wireless ini kita juga harus punya lawan gini. Kalau kita sendiri di sini kan nggak bisa ya. Ini nanti harus onsite. Oke, dan yang terakhir nanti di sini adalah materi mengenai tunnels. Nah, ini tunnels juga nanti kita harus onsite juga. Oke. Dan di DN biasanya untuk ketiga materi ini bagi teman-teman yang join kelas online nanti bisa tercover di materi training offline-nya. Nah, dengan cara join di kelas offline baik itu dari hari pertama sampai hari ketiga. Nah, ini. Oke, tapi kalau misalnya sekiranya materi routing wireless tunnel itu sudah menguasai, terus teman-teman mau ngambil ujian langsung ya, berarti bisa langsung datang di hari ketiga. Nah, mungkin nanti seperti itu. Oke, ini mengenai outline-nya ya. Jadi nanti yang bisa kita bahas selama training online ini yang pertama adalah modul 1. Nah, introduction, terus nanti modul 2 ada DHCP, terus modul 3 ada bridging. Kemudian modul 6 firewall, modul 7 di sini ada QoS, dan mungkin nanti ada sedikit materi tambahan dari modul 9 atau MIS. Nah, oke, ini untuk mengenai outline yang akan kita pelajari ya.
Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin dari sini mengenai exam ataupun outline materinya, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, saya izin minum dulu ya. Pak bisa izin bertanya Pak? Ya, silakan. Untuk mengenai exam tadi, kan tadi Pak Chandra bilang bisa di jadwal berikutnya ya Pak ya? Untuk examnya Betul. bisa di hari terakhir. Nah untuk jadwal berikutnya itu kita harus booking dan bayar lagi atau bagaimana ya kalau cuma exam doang? Oke, kalau untuk exam doang dan kita udah pernah ikut training di IDN ya, training online seperti ini ya, nanti tinggal datang aja Mas tanpa biaya. Oh baik Pak, baik. Berarti Betul. nanti kalau cuma exam doang bisa langsung datang misal di hari terakhirnya ya Pak ya? Betul, tinggal lihat Baik, dari Pak. terakhir dan nanti konfirmasi juga, jangan lupa. Nah, Baik Pak, baik. Terima kasih Pak oke. infonya. Ya, sama-sama. Oke, sambil santai ya teman-teman ya. Oke, kalau ada yang mau ngopi atau ngeteh sebagainya, ngemil, monggo nih. Nah, atau kalau ada yang mau buat ini, monggo nanti dipaketin. Bahkan kita trainingnya online ini. Jadi nanti bisa nyiapin amunisinya masing-masing ya. Oke, biar training kita tetap fokus dan santai dan materi yang kita pelajari bisa bisa kita serap dan bisa bermanfaat semuanya. Oke, kita lanjut. Oh ya, boleh, silakan. Betul. Kalau untuk materinya biasanya kita sampaikan di hari ketiga. Jadi kalau pas hari ketiga masih ada waktu ya kita coba bahas gitu. Cuman karena keterbatasan waktu biasanya ya, karena kita kan trainingnya dari jam 9 sampai jam 2 siang ini Mas. Jadi sebenarnya ya waktunya sangat mepet banget ini. Nah, jadi alternatifnya kita kasih kesempatan bagi teman-teman nanti kalau misalnya mau mempelajari materi routing, wireless, dan tunnels, itu lebih efektifnya di training offline sebenarnya. Sampai jam 5 ya? Oh, jam 5. Coba nanti saya cek dulu ini. Kalau jam 5 berarti harusnya ada examnya juga dong. Di situ ada examnya enggak? Coba nanti saya sampaikan dulu. Saya cek. Kalau biasanya training yang MTCNA, yang online kita sampai jam 2 nih biasanya. Ini sambil saya cek dulu ya Mas. Siapa tahu nanti beneran sampai jam 5 ini. Oh iya, ini ternyata sampai jam 5. Kalau di email ya. Coba nanti saya konfirmasi kembali dengan adminnya. Ini apakah nanti kita sampai jam 5 ataupun sampai jam 2. Nah ini. Oke. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Dan terima kasih tadi Mas Tufatur sudah konfirmasi ini. Soalnya saya baru cek email ini pagi ini. Oke. Oke, kita masuk ke modul pertama ya, yaitu modul introduction. Oke, jadi di modul introduction ini kita nanti akan mempelajari mengenai pengenalan mengenai mikrotik ya. Nah, jadi mikrotik itu sebenarnya dia salah satu produsen software dan hardware khususnya di router. Nah, walaupun dari pertama kali dia rilis sampai dengan sekarang itu produknya nggak hanya router saja. Jadi artinya di sini ada beberapa produk-produk yang lain seperti produk wireless, kemudian ada produk switch, bahkan produk-produk IoT mikrotik sudah mengeluarkan di situ. Nah ini.
Terus untuk markasnya sendiri, Mikrotik itu ada di kota Riga, di Latvia sana ya, di perbatasan dengan Rusia. Kemudian untuk foundernya sendiri di sini ada John Trulis sama si Agnes. Nah, biasanya beliau-beliaunya ini hadir ketika ada event khusus. Nah, ini. Oke, biasanya kalau di Indonesia itu event khususnya adalah event Mikrotik User Meeting atau MUM. Nah, ini. Jadi Mikrotik User Meeting ini suatu seminar internasional ya, di mana di situ isinya ya teman-teman penggiat Mikrotik, kemudian ada network engineer, terus ada juga distributor, trainer-trainer. Nah, itu mereka saling share informasi. Nah, atau kita bisa diskusi di situ. Nah, ini nama acaranya adalah Mikrotik User Meeting atau MUM. Mungkin nanti bisa dicek. Ini biasanya kalau di Indonesia itu diadakan setiap setahun sekali. Nah, ini. Dan ini kebetulan untuk 2 tahun kemarin ini kita baru online ya, karena masalah pandemi ya. Mungkin nanti harapannya untuk yang tahun ini, harapannya sudah bisa offline lagi. Nah, terus untuk websitenya Mikrotik resmi, itu bisa kita cek di mikrotik.com di sini. Nah, ini ada mikrotik.com. Terus ada juga wiki mikrotik.com. Nah, ini untuk informasi mengenai artikel yang ada di Mikrotik. Jadi kalau misalnya kita mau cari artikel-artikel khusus dan sebagainya, itu ada di wiki.mikrotik semua. Nah, semua ini biasanya bahasa Inggris ya. Jadi kadang kan kita kendalanya bahasa Inggris ya. Ini termasuk saya juga ini sebenarnya. Bahasa Inggrisnya masih agak kacau ya, sampai sekarang masih berantakan. Nah, ini. Oke, kemudian ketika nanti teman-teman ujian, itu disarankan juga untuk mengakses mikrotik.com, karena untuk ujiannya kita sifatnya adalah open book. Jadi walaupun open book, jadi nanti ya tetap ada waktu di situ. Nah, dan di sini saya sarankan untuk mencari informasinya di wikimikrotik.com, karena biasanya untuk soal-soal itu dibuat berdasarkan wiki Mikrotik. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau mencari jawaban ya nanti ada di sini. Oke, walaupun nanti di modul yang saya share ini juga sebenarnya ada. Nah, nanti ditandain aja kalau misalnya di situ ada penyebutan 2 kali ataupun apa ya. Nah, ini. Oke. Terus satu lagi ada forum.mikrotik.com. Nah, ini untuk forum diskusi tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah isu ataupun case dan sebagainya, nah nanti bisa open ticket ke sini, forum.mikrotik.com. Jadi nanti ya forum diskusinya secara global. Jadi semua orang yang ada di seluruh dunia ini bisa ikut diskusi. Nah, ini. Oke, kemudian untuk timeline-nya sendiri, Mikrotik itu lahir tahun 1996. Ini baru didirikan ya. Kemudian di tahun 1997 dia baru mengeluarkan yang namanya produk software. Nama softwarenya adalah Router OS. Nah, ini biasanya kan untuk produk softwarenya ini sering digunakan sebagai sistem operasi di semua perangkat router sampai sekarang. Nah, kalau dulu itu produk softwarenya ini digunakan untuk sistem operasi di PC. Jadi kalau misalnya kita mau bikin PC ini sebagai router ya kita install langsung menggunakan Router OS. Nah, ini. Jadi kan dulu sering kita temui ya, ada PC router, nah di dalamnya ada Router OS, Mikrotik, nah, itu ya karena ini dia. Oke. Bahkan sekarang juga masih ada juga ya, yang masih menggunakan router PC. Nah ini. Oke, karena speknya kan lebih lumayan ini ya, lumayan tinggi ya. Nah, walaupun sudah ada perangkat-perangkat yang sudah mendukung spek tinggi seperti VCA dan sebagainya. Nah, tapi orang-orang kadang masih milih pakai PC. Nah, kadang ada juga yang dia pakai lisensi level 6, tapi ya nge-crack. Ya, nah, ini ada juga sebenarnya. Saya juga dulu pernah nyoba-nyoba juga ya, waktu bantuin teman. Karena dulu kan teman juga punya RT/RW-net, dan kebetulan ya hanya kita berdua yang handle. Nah, ini. Jadi untuk bagian Mikrotiknya ya waktu itu saya, kemudian nanti kalau teman itu biasanya lebih suka bagian instalasi dan sebagainya.
Oke, terus kalau yang untuk perangkat hardware-nya atau perangkat routerboard-nya itu baru ada sejak tahun 2002. Nah, jadi 2002 itu baru muncul perangkat routerboard-nya. Nah, waktu itu perangkat yang pertama kali keluar ada RB 230 ya, yang pakai batu CMOS gitu. Nah, ini. Cuman speknya ya masih kalah kalau kita bandingin dengan PC sebenarnya. Nah, ini masih sangat jadul ya. Oke, dan ini untuk informasi Mikrotik User Meeting yang pertama kali di Kota Praha, di Republik Ceko. Dan yang paling besar atau yang paling jumlah pesertanya paling banyak yaitu di Indonesia tahun 2015, waktu itu di Jogja. Ya, mungkin kalau tahun ini sudah mulai offline ya, kemungkinan pesertanya sudah lebih banyak lagi. Nah, biasanya kalau nggak diadain di Jogja, di Bali, terakhir infonya di Surabaya, tapi ini belum tahu juga ya. Semoga nanti acaranya jadi ini juga acaranya gratis, jadi teman-teman bisa register, kemudian bisa daftar, nanti dapat kaos dan dapat beberapa brosur ya biasanya ya. Oke, next. Kemudian untuk track sertifikasi di Mikrotik. Jadi di Mikrotik itu punya beberapa track sertifikasi. Mulai dari yang paling basic di sini ada level 1. Nah, ini saya nyebutnya level 1 ya. Nah, namanya adalah MT-CNA. Kenapa level 1? Karena MT-CNA ini dia sebagai salah satu pintu gerbang dia untuk menuju ke track yang lainnya. Nah, dimana kalau kita sudah lulus MT-CNA, kita bisa ngambil track berikutnya. Tapi kalau kita belum lulus, ya otomatis kan kita belum kebuka pintunya, pintu gerbangnya di situ. Nah, jadi nanti disarankan kalau kita mau ngambil level berikutnya harus punya MT-CNA dulu. Baik itu masih aktif ataupun sudah expired. Nah, ini. Oke, kemudian di level berikutnya, ini saya nyebutnya sebagai level 2. Di sini yang pertama kali ada yang namanya MT-CRE. Jadi MT-CRE ini lebih fokus ke masalah routing. Jadi routingannya itu masih routing dalam scope internal. Nah, contohnya apa? Contohnya routing dalam satu perusahaan, satu ISP. Nah, itu mereka internalnya menggunakan salah satu fitur yang ada di MT-CRE ini. Contohnya apa? Contohnya di sini nanti ada OSPF. Oke, kemudian kalau yang berikutnya di sini ada lagi yang namanya MT-CWE. Nah, jadi kalau MT-CWE ini mempelajari mengenai wireless. Nah, ini wireless dia. Jadi Mikrotik Certified Wireless Engineer. Nah, cuman wireless yang kita pelajari itu lebih ke wireless outdoor. Nah, jadi kalau misalnya kita lebih ke pointing, kemudian setup PTP, PTMP, wireless outdoor, nah, perangkat yang dipakai XT, LHG, dan sebagainya, nah itu akan dipelajari di MT-CW ini. Nah, ini. Jadi mengenai wireless outdoor. Terus yang berikutnya, nanti di sini ada wireless lagi, cuman namanya MT-CEWE. Nah, oke. Jadi ini wireless juga, cuman bedanya wireless yang dipelajari adalah wireless indoor. Nah, atau fitur yang biasa digunakan itu fiturnya namanya adalah Capsman. Nah, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang pernah pakai juga ya fitur Capsman. Nah, di mana si Capsman ini bisa kita sebut sebagai controller ya. Jadi ada controller, nama controllernya adalah Capsman. Ini bisa pakai router. Kemudian si controller ini dia bisa handle beberapa access point. Nah, ini. Oke. Jadi bisa handle sampai banyak access point ya, sehingga kita nggak perlu nyeting access point-nya itu satu persatu. Nah, ini. Jadi konsepnya ya kayak Ruckus, terus kayak apa namanya? Kayak di Ubiquiti itu kan ada Unify ya, nah, itu hampir sama dia. Nah, cuman kalau di Mikrotik nama fiturnya Capsman. Nah, ini. Oke, terus yang berikutnya lagi di sini ada MT-CUME, Mikrotik Certified User Management Engineer. Ini kalau kita lebih fokus ke masalah user, seperti VPN, kemudian nanti ada hotspot, terus nanti ada masalah user manager,
nanti dipelajari di MTCine semua, termasuk radio server juga ya. Nah ini. Oke. Terus yang berikutnya ada Mikrotik Certified EPv6 Engineer. Ini seperti namanya ya, digunakan atau mempelajari mengenai EPI versi 6. Nah, dimana kan sekarang EPI versi 6 ini sudah mulai banyak ya yang sudah implementasi di sini. Nah, ini EPI versi 6. Terus ada lagi MTCSE. Jadi kalau MTCSE ini mempelajari mengenai security engineer atau masalah keamanan jaringan. Nah, cuman security-nya ini lebih ke perangkat mikrotik dia. Jadi intinya bagaimana cara kita mengamankan router, kemudian melakukan tindakan prevention, nah dan sebagainya. Nah itu nanti di MTCSE ini. Oke. Terus lanjut lagi, di sini ada Mikrotik Certified Switching Engineer ya. Nah ini kalau kita mau mempelajari mengenai produk Switch OS. Nah, seperti produknya CSS, terus ada juga CRS, dan sebagainya. Nah, itu nanti dipelajari di sini. Untuk skop materinya ya, yang pertama seputar layer 2 ya, ada materi VLAN, terus nanti ada STP, bridging, nah, dan sebagainya. Nah, itu nanti di MTCSWE. Ini juga tergolong baru ya, baru keluar 2020 kemarin ini. Untuk yang MTCSWE dan MTCEWE. Terus yang terakhir di level 2 ini ada MTC-TCE. Jadi MTC-TCE ini mempelajari mengenai traffic control. Jadi bagaimana kita melakukan manajemen traffic, kemudian mengatur traffic, mengatur prioritas, bandwidth, dan sebagainya. Nah, itu nanti di MTC-TCE ini. Nah, ini. Oke. Jadi ini semua level yang ada di level 2 ya. Dan yang terakhir di sini ada level 3 saya sebutnya. Jadi level 3 ini mempelajari mengenai masalah routing. Cuman kalau di level 2 tadi ada MTCRE, yang kita pelajari adalah internal routing, OSPF. Sedangkan nanti di level 3, di sini nanti MTC ini, yang kita pelajari adalah external routing, seperti BGP. Nah, terus nanti ada teknologi MPLS. Nah, nanti ada layer 2 VPN, layer 3 VPN dan sebagainya. Nah, itu nanti dipelajari di MTC ini. Oke. Jadi bagaimana cara menghubungkan antar ISP, antar autonomous system number. Nah, nanti dipelajari di MTC ini semua. Oke, dan syaratnya kalau kita mau ngambil MTC ini, ya pastikan dulu kita punya sertifikat MTCRE, baik itu masih aktif ataupun sudah expired. Nah ini. Oke. Jadi ini beberapa level sertifikasi yang ada di Mikrotik. Nah, dan nanti semuanya basicnya ada di materi MT-CNA. Jadi kenapa kalau kita lihat outline MT-CNA kan ada 9 ya. Nah, itu kan banyak banget ya, karena MT-CNA ini dia sebagai salah satu gerbang dia untuk ngambil track sertifikasi di atasnya. Nah, dan ini masa berlakunya semua sertifikat di Mikrotik itu selama 3 tahun. Jadi kalau sudah 3 tahun ya habis, nanti bisa perpanjang dengan cara ujian lagi. Nah, nanti kalau udah 3 tahun kan ujiannya bisa online ya, jadi bisa dari tempat teman-teman masing-masing, jadi nggak harus nggak harus konsep. Nah ini, oke. Jadi ujiannya kayak person view nanti. Jadi teman-teman harus enable webcam, kemudian harus enable mic dan speaker yang ada di laptop. Dan itu ujiannya harus berada dalam satu ruangan yang clear. Jadi di situ hanya ada kita sama laptop aja. Kalau pengalaman kemarin-kemarin yang yang ujian online itu, yang pertama ini kadang masalah koneksi juga, tiba-tiba koneksi internetnya putus. Nah, kita nggak bisa ini lagi. Terus yang kedua ya masalah listrik juga ya, tiba-tiba listrik mati. Nah ini kalau kita pakai backupan yang lain kan nggak bisa. Nah, belum lagi kemarin ada juga yang waktu ujian ada yang masuk gitu, langsung diingetin sama proktornya. Jadi nggak boleh ada orang lain selain kita di situ. Karena nanti ujiannya harus ngefoto sekeliling kita gitu. Jadi ya sama kayak person view persis ini.
Nah, ini